إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan. Sehingga hari ini kita masih diringankan oleh Allah dan kakek kita menuju kepada rumah Allah dan akan melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridha dan barokah darinya serta menjadi pembawa iman kebaikan kita yang besar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah. Hari ini merupakan hari Jumat yang keempat di bulan Syawal. Tak terasa hampir 1 bulan kita telah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dijadikan sebagai tarbiyah, sebagai latihan bagi kita, melatih diri kita sehingga terbentuklah sebuah karakter dalam diri kita, karakter ketaatan kita kepada Allah dengan semata-mata hanya menjalankan perintah Allah, terus berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan terus berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tujuan diwajibkannya kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentu ketakwaan itu secara garis besar memang secara umum memiliki makna yang sangat luas. Ketika dimaknai bahwa ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka itu sifatnya adalah universal dan juga lebih menjelaskan tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Semua perintah Allah kita kerjakan dan semua perintah Allah kita jauhkan. Maka dalam kesempatan khutbah ini saya ingin menyampaikan bahwasannya ketakwaan itu tidak hanya konteksnya hubungan kita dengan Allah saja, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga akhirnya terbentuklah dalam diri kita sebuah karakter ketakwaan kita dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran surah yang ketiga di ayat 133, 134, 135 dan 136. Diawali dengan perintah Allah yang 133-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bahwa Allah perintahkan kepada kita agar bersegera menuju agama Allah. Kenapa disuruh bersegera? Karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, begitu banyak kekhilafan dan kelalaian yang telah kita lakukan, sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri kita adalah bersegera
bersegera menuju pertaubat kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga yang luas dan seluas langit dan bumi. Allah memerintahkan kita untuk segera bertobat kepada Allah, menuju ampunan Allah, karena Allah sudah menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa indahnya. Surga yang keindahannya tidak bisa dibayangkan. Sekalipun kita membayangkan keindahan surga sekalipun, maka surga itu hakikatnya jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, surga itu luas seluas langit dan bumi. Maka tidak bisa kita bayangkan begitu luasnya surga tersebut, sehingga disebutkan oleh Allah, "U'iddat lil muttaqin", surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat berikutnya ada beberapa karakter yang Allah sebutkan yang merupakan ciri karakter dari seorang yang bertakwa, yang dimana karakter-karakter inilah yang harus dimiliki bagi orang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan larangannya tentang bagaimana konteks hubungan dengan sesama manusia. Disebutkanlah yang di ayat 134-nya, "Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidh wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Tiga karakter yang pertama disebutkan oleh Allah, bahwa sesungguhnya orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, mengeluarkan hartanya untuk membantu sesama manusia, walaupun dia dalam keadaan sempit sekalipun, bisarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya dalam keadaan apapun dia tetap senang berderma, dia tetap senang berbagi dengan sesama. Karena itulah menunjukkan tentang karakter orang bertakwa. Dia tidak hanya fokus memperdulikan dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri, tidak, tapi dia juga menunjukkan kepedulian. Walaupun dia dalam keadaan sempit sekalipun, dia tetap menunjukkan dermanya. Maka hadirin sekalian jemaah dimahkamah Allah, inilah karakter yang pertama tentang orang yang bertakwa itu selalu ingin berbagi, selalu ingin berderma. Begitu murahnya dia mengeluarkan harta, karena dia yakin harta itu hanya titipan. Dia hanya ingin harta itu bermanfaat di jalan Allah, sehingga dia yakin dengan hartanya pun juga yang akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, wal-kadhimina al-ghaidh, bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa itu memiliki karakter orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Setelah 1 bulan berpuasa, lalu kemudian ada sebagian yang mengikuti salah satu sunnahnya, yaitu mengikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Maka puasa itu adalah cara kita untuk melatih supaya kita mengendalikan emosi kita. Sebab ketika orang berpuasa, dia tidak akan mudah terpancing emosi. Sekalipun ada orang yang menyinggung perasaan, dia tidak akan begitu saja meluapkan emosinya, tapi dia berusaha untuk menahan diri, karena dia berada dalam keadaan puasa. Karena dia merasa bahwa kalau dia meluapkan emosinya begitu saja, maka itu akan mengurangi nilai pahala puasa. Nah, setelah sebulan penuh dia berlatih mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, maka akan terbentuklah orang yang begitu takut, tidak mudah baperan, tidak mudah tersinggung, sehingga dia bisa mengendalikan emosi. Wal-kadhimina al-ghaidh. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, adalah wal-'afina 'anil nas. Bahwa karakter orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ketika dia mampu mengendalikan emosinya, menahan amarahnya, dan dia akan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dia yakin bahwa bisa saja orang melakukan kesalahan, sehingga dia akan mudah memaafkan kesalahan orang tersebut. Dan dia juga merasa suatu saat ketika dia melakukan kesalahan kepada orang lain, dia pun pasti akan berharap orang itu akan memaafkan kesalahan. Maka hadirin sekalian jemaah Allah, 3 karakter inilah ketika orang berderma, yang senang berderma, mudah berbagi, kemudian mudah mengendalikan emosinya, amarahnya, dan kemudian dia mudah memaafkan kesalahan orang lain, itulah kemudian dirangkum oleh Allah dalam karakter ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan, dan Allah mencintai orang-orang yang
senantiasa berbuat kebaikan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sudah memiliki 3 karakter ini, maka kita sudah pantas disebut sebagai orang yang muhsin, orang yang selalu berada dalam kebaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya, ayat 135, Allah sebutkan lagi karakter berikutnya. Orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia berbuat sesuatu yang keji, sesuatu yang mungkin dia tidak sengaja melakukan, sesuatu yang dilarang oleh Allah, perbuatan maksiat yang dilakukan, menzalimi dirinya sendiri, Allahu anfusahum fastaghfiru dzakarullah fastaghfiru, lalu kemudian dia spontan langsung beringat kepada Allah, lalu kemudian dia meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, kesalahan yang mungkin dosa kecil ataupun dosa besar. Dia langsung ingat kepada Allah dan dia langsung bertaubat minta ampun kepada Allah. Dan tidak hanya di situ hadirin sekalian, walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia juga bertekad bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut. Inilah karakter dari orang yang bertakwa yang selalu terjaga. Walaupun sekalipun dia berbuat salah, karena dasarnya manusia itu tidak akan luput dari salah dan dosa. Tapi ketika dia menyadari kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah, dia langsung memohon ampun kepada Allah, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan. Maka hadirin sekalian jemaah Allah, itulah sebuah karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, sehingga dia akan terus terjaga, dirinya akan selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah. Dia akan selalu terjaga dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ditutuplah oleh Allah dalam ayat 136-nya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itulah yang mendapatkan balasan dari Allah. Berupa apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di awal tadi ayat 133-nya, Allah perintahkan pada kita untuk menuju ampunan Allah, maka dengan karakter takwa inilah dia kemudian mendapatkan ampunan dari Allah. Wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan kemudian Allah akan berikan surga yang tidak hanya surga itu seluas langit dan bumi, tapi juga surga yang indahnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, bahkan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang senantiasa dalam amal, dan senantiasa dalam perbuatan baik. Maka hadirin sekalian, jamaah Allah, beberapa karakter takwa inilah yang disebutkan dalam beberapa ayat tadi menunjukkan tentang bahwa kita harus memiliki sifat-sifat ini. Kalau kita ingin terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak cukup hanya dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah saja, memperbaiki ibadah maknanya saja, tapi juga bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Karakter-karakter pemaaf, karakter berderma, senang berbagi, karakter yang mengendalikan emosinya. Nah, inilah yang kemudian menunjukkan bahwa orang itu telah berhasil dalam tarbiyahnya di selama 9 penuh di dalam Allah, sehingga dia benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita terus berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida.
nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah. Sebabkan khutbah yang kedua. Mari bersama-sama kita menundukkan diri dan angkatkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada yang memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Mohon ampun kepada Allah atas segala kehilafan dan kelalaian kita. Mudah-mudahan di hari yang baik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat di bulan yang baik, bulan Syawal, artinya bulan peningkatan. Setelah bulan Ramadan kita dilatih, diberikan oleh Allah ditarbiyah, maka bulan Syawal inilah bukti, bulan pembuktian bahwa kita telah berhasil dalam ibadah Ramadan kita. Kalau kemudian dalam bulan Syawal ini tidak terjadi peningkatan dalam diri kita, ya berarti mungkin bisa dikatakan bahwa Ramadan kita berlalu begitu saja. Ada peningkatan hanya sejenak saja kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tapi kemudian mampukah kita menjaga ketaatan tersebut itu sudah dalam berikutnya, sehingga karakter takwa ketaatan kita kepada Allah itu benar-benar terjadi di 11 bulan berikutnya sampai kemudian benar-benar Allah sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa shkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la tadhkurullaha akbar.